Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Harlin dengan NIM 217040666 kelas B, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil data kuesioner untuk angkatan mahasiswa 2021 khususnya mahasiswa IKM. Yang mana di sini saya akan mempresentasikan laporan dari gambaran penyakit mahasiswa IKM Unima angkatan 2021. Nah, sebelum kita masuk ke laporan, pertama-tama saya akan memperlihatkan tabel penyakit dari data kuesioner mahasiswa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jumlah penyakit yang paling tinggi yaitu penyakit MAH. Dan inilah grafik dari tabel tadi. Bisa dilihat yang paling tinggi yaitu penyakit MAH dan asam lambung 11-12 saya dengan asma. Namun dalam grafik ini terlihat bahwa penyakit yang paling tinggi itu penyakit MAH. Selanjutnya kita langsung masuk di laporannya. Laporan gambaran penyakit mahasiswa IKM Unima angkatan 2021. Masuk. Data penyakit angkatan 2021 khususnya mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat merupakan dokumen yang memuat informasi tentang penyakit yang terjadi pada populasi mahasiswa selama setahun. Dari hasil data kuesioner mahasiswa IKM untuk angkatan 2021, penyakit yang paling banyak diderita adalah penyakit MAH. Yang mana tadi saya sudah memperlihatkan bahwa dari sekian penyakit itu, penyakit yang paling tinggi itu penyakit MAH. Penyakit MAH atau gastritis adalah kondisi peradangan pada dinding lambung yang dapat menimbulkan gejala seperti sakit perut, mual, muntah, dan gangguan pencernaan lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi Helicobacter pylori, penggunaan obat-obatan tertentu, atau kebiasaan makanan yang tidak sehat. Pengobatan gastritis dapat meliputi penggunaan obat-obatan, perubahan pola makan, dan menghindari faktor pemicu. Pencegahan gastritis dapat dilakukan dengan menghindari faktor risiko seperti merokok, menghindari konsumsi alkohol, dan menjaga pola makan yang sehat dan mengurangi stres. Laporan ini memuat informasi jumlah kasus penyakit MAH pada mahasiswa IKM untuk angkatan 2021 selama setahun. Informasi ini harus memberikan wawasan tentang prevalensi ulkus di suatu lingkungan, khususnya lingkungan ilmu kesehatan masyarakat, dan membantu merencanakan tindakan untuk mencegah dan mengobati penyakit ini. Definisi MAH. Sakit MAH adalah peningkatan produksi asam lambung sehingga terjadi iritasi lambung. MAH atau sakit lambung memiliki gejala khas berupa rasa nyeri atau pedih pada ulu hati meskipun baru saja selesai makan. Sedangkan menurut Hadi, MAH atau gastritis ialah inflamasi pada dinding lambung terutama pada mukosa gaster yang ditandai adanya rasa tidak enak pada perut bagian atas, misalnya rasa perut selalu penuh, mual-mual, perasaan panas pada perut, rasa pedih sebelum atau sesudah makan. Faktor beresiko penyakit MAH ini terdiri atas 10. Yang pertama, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kedua, penggunaan obat-obatan tertentu. Ketiga, konsumsi alkohol. Keempat, merokok. Kelima, stres. Keenam, pola makan yang tidak sehat. Ketujuh, usia. Kedelapan, riwayat keluarga. Kesembilan, penyakit autoimun. Dan yang terakhir, radiasi. Jenis-jenis penyakit MAH yang pertama itu gastritis akut, gastritis kronis, gastritis eosinofilik, gastritis limfositik, gastritis dominan antrum, dan gastritis dominan korpus. Gejala dari penyakit MAH itu yang pertama, rasa tidak enak atau nyeri di ulu hati, rasa mual dan muntah sering sekali menyertai rasa nyeri di ulu hati. Sering bersendawa, berat badan biasa menurun, sering tidak cocok makanan tertentu, lemak, makanan yang pedas, dan makanan yang membuat gas. Warna feses hitam dan kadang sampai keluar darah. Selanjutnya penyebab dari penyakit tadi yang pertama itu makan atau minuman yang merangsang lambung, yaitu makanan yang pedas atau asam, kopi, dan alkohol. Faktor stres baik stres fisik atau setelah pembedahan
pembedahan, penyakit berat, luka bakar maupun stres mental. Yang ketiga, obat-obatan tertentu yang digunakan dalam jangka waktu lama, misalnya obat rematik, antiinflamasi. Keempat, jadwal makan yang tidak teratur. Selanjutnya masuk ke pencegahan penyakit. Yang pertama, menghindari makanan yang dapat memicu asam lambung tinggi seperti makanan pedas, berlemak, ataupun berasam. Kedua, makanlah dengan porsi kecil dan sering, alih-alih makan dalam porsi besar dan jarang. Ketiga, makan jangan terlalu cepat dan mengunyah makanan dengan baik. Hindari minuman berkafein dan alkohol yang dapat merangsang produksi asam lambung. Hindari merokok dan makanan yang terlalu pedas. 6. Jaga berat badan agar tetap sehat. Ketujuh, jangan tidur dalam waktu kurang dari 2 jam setelah makan. Jangan minum obat antiinflamasi non-steroid secara berlebihan. Kurangi stres dan kecemasan. Yang terakhir, cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, ataupun olahraga ringan. Selanjutnya, obat yang dapat digunakan saat mah kambuh. Yang pertama itu obat antasida, kedua H2 blocking agent, yang ketiga kelator dan senyawa kompleks, keempat analog prostaglandin, kelima itu penghambat pompa proton. Nah, tadi saya sudah perlihatkan sebelum masuki isi dari laporan tadi, saya sudah memperlihatkan yang mana di sini dari tabel di sini jumlah penyakit yang paling tinggi itu penyakit mah, yang mana di sini ada 61 orang. Dan inilah grafik yang saya peroleh dari tabel yang saya perlihatkan tadi. Nah, untuk grafik median modus dari analisis data kuesioner mahasiswa angkatan 2021, yaitu yang mana tinggi badan 157,08, berat badan 52,16892, umur 19,68456, median tinggi badan 158, median berat badan 50, median umur 19, modus tinggi badan 160, modus berat badan 50, modus umur 19. SD itu adalah standar deviasi, dimana ini standar deviasi dari tinggi badan itu 6,555253, BB 9,033113, umur 1,127586, dan memperoleh grafik. Dan inilah grafik dari median modus dan SD atau standar deviasi. Nah, kesimpulan dari laporan tadi bahwa berdasarkan data kuesioner mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat khususnya angkatan 2021, diketahui bahwa penyakit yang banyak diderita mahasiswa adalah penyakit MA atau biasa disebut dengan gastritis. Gastritis atau penyakit MA merupakan kondisi peradangan pada dinding lambung yang dapat menimbulkan gejala seperti sakit perut, mual, muntah, dan gangguan pencernaan lainnya. Penyakit ini bisa disebabkan oleh faktor seperti infeksi Helicobacter pylori, penggunaan obat-obatan tertentu, atau kebiasaan makanan yang tidak sehat. Pencegahan gastritis dapat dilakukan dengan menghindari faktor risiko seperti merokok, menghindari konsumsi alkohol, menjaga pola makan yang sehat, dan mengurangi stres. Pengobatan gastritis dapat meliputi penggunaan obat-obatan, perubahan pola makan, dan menghindari faktor pemicu. Ya, itulah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan kalimat, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.